Sekarang bertahan sudah hampir 20 tahun di kampus ini. Guys. Karena sering ngobrol sama sastrawan Indonesia. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum good people. Kumaha damang sampurasun sarung wilajeng sumping ke channel Abdi. Balik lagi bersama saya BDT dari Borneo Sabah. Akan menemani teman-teman semua di dalam episode reactions kali ini. Guys, balik lagi bersama saya, host Anda BDT dari Borneo Sabah, akan menemani kawan-kawan dalam episode reactions kali ini. Nah guys, ini ada satu pertanyaan yang selalu terlintas di pikiran saya guys. Kenapa bule selalu betah mau tinggal di Indonesia? Apa ada pada Indonesia yang tiada di negara lain guys? Jadi luar biasa sekali Indonesia yang menjadi magnetik untuk tarikan para bule dan siapa saja yang datang ke Indonesia dan tertarik jatuh cinta sama Indonesia guys. Jadi kita akan lihat video ini. Kawan-kawan yang belum bergabung silahkan bergabung. Ojo lali di subscribe, klik like, komen, dan share. Aktifkan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan dengan video-video lain yang akan saya react guys. Dan tanpa berbasa basi, let's go kita nonton video ini. Let's go. 1, 2. Ini Robin. 10 tahun tinggal di Indonesia dan akrab sama para perajin di sini. Awal-awalnya aku dengan sifat Jerman aku yang itu buruk, kita bilang itu buruk. Di sini ya nggak begitu bisa. Jadi kalau itu buruk harus tahan sendiri, karena kalau bilang buruknya nanti tukangnya marah. Saya Robin Happelt, I'm from Germany. I design furniture and I especially love rattan. Nggak cuma mendesain, ini keseharian Robin. Turun langsung ke workshop, memastikan perajin membuat produk sesuai desain. Robin berkenalan dengan para perajin Indonesia sejak pertama kali datang ke sini tahun 2015. Kalau kita di Jerman belajar apapun harus presisi, harus ada alat yang khusus. Tukang di sini bisa mengkreasi sesuatu tanpa alat berat, cuma sama alat tangan, jadi craft banget. Ini sebagai inspirasi juga. Oke, kita nggak butuh alat-alat besar untuk mengkreasi sesuatu kayak di Jerman. Desain furnitur rotan karya Robin bergaya modern. Indonesia itu is one of the country where things get built. Aku bisa dekat sama barangnya, aku bisa dekat sama manufacturing, sama produksi. Jadi aku bisa belajar banyak di sini dari tukang, dari bahan. Teman-teman aku di Jerman, mereka desainnya bagus, tapi mungkin ya sampai desainnya jadi itu lama karena di sana produksinya mahal. Sekarang kapasitas produksi di workshop Robin mencapai 2.000 produk per bulan. Selain budaya, Robin sempat terkendala bahasa. Aku udah lancar bahasa Indonesia, dia nggak mengerti apapun aku mau bilang karena dia nggak bisa bahasa Indonesia. Padahal skill dia bagus, tapi dia bikin beda terus ya. Jadi dia cuma bisa bahasa Sunda. Meski begitu, Robin mengakui kualitas keahlian para perajin Indonesia. Bagi Robin, tinggal di Indonesia mengajarkannya untuk sabar dan beradaptasi dengan budaya yang ada. And now even my friends in Germany or the people in Europe tell me, wow, you're such a patient person. Sebagai bule yang tinggal di Malang, aku kaget banget. Sehari aja bisa habis segini. Pertama, aku membeli jajanan pasar. Ada banyak variasi yang murah dan sangat enak. Aku merasa sakit, jadi aku minum jamu. Makanan siang, aku makan pecel favoritku dan 2 es teh. Aku membuat smoothie strawberry dan pisang di rumahku. Setelah aku ke kayu tangan dan makan coklat matcha strawberry. Terakhir, aku membeli sayur, tempe, tahu, santan, dan jamur untuk memasak lodeh. Totalnya 135.000. Panen kalau ini mahal atau murah? Jadi kalau Ini Katrin, warga negara Jerman yang jadi dosen di Indonesia. Katrin Bandel asalnya dari Wuppertal, Jerman. Dia dosen kajian budaya Indonesia di kampus top tanah air. Jadi bukan pilihan yang ketika pindah terus sekarang saya mau menetap selanjutnya di Indonesia, enggak begitu sih, gitu kan. Tapi ternyata nyangkut di sini dan sampai sekarang bertahan sudah hampir 20 tahun di kampus ini. Guys. Karena sering ngobrol sama sastrawan Indonesia, lulusan S3 Kajian Indonesia Universitas Hamburg ini semakin memahami sastra dan budaya Indonesia. Meski begitu, Katrin ngerasa nggak punya hak untuk menilai Indonesia secara utuh. Tapi dia punya cara sendiri buat nyalurin kepeduliannya sebagai akademisi. Jadi memang jarang
nulis bahasa Inggris atau Jerman, semuanya Indonesia. Karena saya rasa kesulitan mahasiswa untuk mengakses bacaan dalam bahasa Indonesia yang memang berkualitas. Bagi Katrin, hidup di Indonesia ngasih dia perspektif baru dan kejutan yang enggak dia duga. Dan bukan berarti Indonesia ini beres-beres aja gitu. Tapi kalau cinta, ya sih ada rasa haru tertentu di situ gitu, yang tidak pernah saya rasakan terhadap negeri asal saya. Wow, guys, these are my culture shocks in Indonesia. I'm living in Indonesia for 8 years, and I made a lot of experiences that I would have never made in Germany. Like, for example, people are ghosting me. Have you ever experienced this? People promise you everything. You want to close a deal and then ghosting. Why do Indonesians do this? Gana nasi, gana makan, no rice, no meat time. A pizza or a burger is not considered a mealtime, but only snacks, because there is no rice with it. Mind-blowing, guys. You guys put food into the cupboard instead of the fridge. No clue why. People don't follow the traffic light. Nih, selama dia hidup di Indonesia, guys. If you do this in Europe, it's really getting expensive and it's dangerous too. And the hardest one is, nobody can take any decisions. People are afraid to be wrong and then lose the face. That's why everything goes so slow here. Is it true or not? Follow Bulu Sampad if you want to see more truthful content about Indonesia. Itu benar kah guys? Apa menurut pendapat kalian? Nah, jadi itu adalah beberapa orang bule yang sudah tinggal lama di Indonesia, lebih daripada 5 tahun guys. Ada yang sampai 20 tahun tinggal di Indonesia. Asalnya mau datang ke Indonesia, ada yang mau libur, ada yang cuma mau bekerja, dan tidak sangka sampai menetap begitu lama di Indonesia. Luar biasa Indonesia itu, walaupun banyak kekurangan. Mana ada negara di dunia ini yang sempurna? Tidak ada. Tapi Indonesia itu, kekurangan dia adalah kesempurnaan dia kalau menurut saya, pendapat saya. Satu, keramahan orang Indonesia itu. Satu lagi, kesopanan orang Indonesia, moral Indonesia itu. Dan juga yang paling penting tuh, di Indonesia itu semua serba ada gitu. Jadi itu satu budaya yang sangat bagus, dan kepedulian yang tinggi itu yang bikin orang-orang saya rasa semakin tertarik dan begitu kagum tentang Indonesia kalau menurut saya guys. Apa pendapat kalian dengan video kali ini nih? Apakah kalian setuju? Kalau menurut kalian, kenapa orang mau tinggal di Indonesia? Coba komen, dan sampai kita jumpa di video yang akan datang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi good people.